Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Teaching English to Very Young Children Through Song. Kami yang beranggotakan 1. Risma Nur Isnaini dengan NIM 203131029, 2. Winda Nur Ayu Afifaroh dengan NIM 203131034, 3. Istiani Nur Wahidah dengan NIM 203131040, dan Sofi Salsabila Said dengan NIM 203131046. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia. Tentunya, proses pembelajarannya memerlukan strategi dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru dalam menyajikan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Guru harus bisa menciptakan suasana belajar dari yang biasa atau keadaan kelas yang biasa menjadi suatu pengalaman penemuan yang luar biasa. Untuk membangun suasana yang bagus, seorang guru harus bisa membangun suasana kelas yang hidup dan rileks sehingga siswa bisa menerima materi dengan baik. Bahasa Inggris kepada anak melalui pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini, penerapan song, chant and rhymes atau lagu dan nyanyian dapat digunakan. Istilah song sering diartikan sebagai lagu atau nyanyian, sedangkan chant dapat diterjemahkan yel-yel yang dapat menambah semangat. Rhymes dapat berarti nyanyian dengan rima tertentu, biasanya memiliki bunyi akhir yang sama pada beberapa ataupun setiap barisnya. Chant and rhymes dapat dibentuk dari puisi. Bernyanyi meningkatkan perkembangan bahasa. Hal ini sesuai dengan anjuran bahwa keterampilan yang perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini adalah oral skill. Keterampilan yang termasuk oral skill adalah keterampilan menyimak atau listening, dan keterampilan berbicara atau bisa dikatakan speaking, dan juga meningkatkan perkembangan fisik motorik, terutama jika kegiatan tersebut terintegrasi dengan musik dan gerakan atau dance. Kegiatan bernyanyi dapat memfasilitasi anak dengan gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, dan kinestetik atau LIS tahun 2005. Kegiatan bernyanyi dapat dikombinasikan dengan penerapan pendekatan TPR atau Total Physical Response. Pada pelaksanaannya, TPR memberi kesempatan luas bagi anak untuk merespon instruksi atau perintah guru dalam bahasa Inggris dengan gerakan-gerakan fisik. Pada kegiatan ini, anak tidak dituntut untuk merespon secara verbal. Banyak lagu yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Lagu yang disertai gerakan dapat membuat anak-anak belajar kosakata baru tanpa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh seperti lagu yang berbentuk action song adalah lagu If You Really Happy and You Know. Bentuk lain dari nyanyian yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini adalah rhyme, yaitu nyanyian yang mempunyai bunyi kata yang sama di akhir baris. Rhyme disebut juga puisi anak. Melalui rhyme, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan lebih menyenangkan. Berikut adalah contoh ritmis yang dapat disajikan dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan judul Baba Black Sheep. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini antara lain: 1. Pelaksanaan program pengajaran. Menurut Brewster, ada banyak keuntungan menggunakan lagu sebagai learning research. Yang pertama yaitu lagu merupakan linguistic research. Kedua, lagu merupakan affective atau psychological research, atau memotivasi siswa sekaligus memupuk attitude yang positif terhadap bahasa Inggris. Ketiga, lagu merupakan cognitive research atau meningkatkan daya ingat, konsentrasi juga koordinasi. Dan yang keempat, lagu bisa menjadi culture research dan social research.
Selanjutnya, agar penggunaan lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya 1. Tingkat kemampuan siswa. 2. Jenis lagu. Beberapa lagu ada yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya, pronunciation-nya kurang bagus atau bahkan keliru. Ketiga, tingkat kesulitan atau kompleksitas bahasa yang dikandung dalam lagu. Berbagai macam jenis lagu yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita di kelas. Lagu bisa dikategorikan ke dalam active song, animal song, counting song, food song, learning song, lullaby, patriotic song, parody, sport song, traditional song, dan sebagainya. Tidak semua lagu berbahasa Inggris bisa kita jadikan sumber belajar. Lagu yang musiknya terlalu dominan misalnya, atau lagu yang terlalu banyak mengandung bahasa metafora, bahasa slang, kurang baik dipergunakan untuk anak. Selanjutnya yaitu tips memilih lagu untuk anak. Yang pertama, pilihlah lagu yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan belajar atau sesuai dengan kurikulum. Dan yang kedua yaitu pilih pula lagu yang liriknya bisa terdengar jelas, juga pelafalannya atau pronunciation-nya yang benar. Misalnya pada lagu Twinkle Twinkle Little Star. Membahas bahasa, ada 4 keterampilan utama yang harus diajarkan dan harus dikuasai siswa, yaitu yang pertama listening atau menyimak, yang kedua speaking atau berbicara, ketiga reading atau membaca, dan yang keempat writing menulis. Lagu bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan siswa 4 skill ini. Lagu bisa digunakan di berbagai jenis kegiatan pembelajaran, misalnya sebagai 1. Penghangat suasana, pengisi transisi antara dari satu kegiatan-kegiatan lain. Yang kedua, penutup kegiatan. Yang ketiga, memperkenalkan bahasa baru dan juga berlatih bahasa. Yang keempat, memperbaiki bahasa. Yang kelima, mengubah suasana atau mood. Yang keenam, menarik perhatian untuk menyalurkan energi siswa yang berlebih. Merupakan pendapat dari Brewster dan juga kawan-kawan pada tahun 2002. Sebelum menggunakan lagu untuk mengajar, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal berikut terkait framework menggunakan lagu untuk pengajaran bahasa yang disarankan oleh Brewster pada tahun 2002. Yang A, buatlah konteks. Dalam hal ini, guru perlu menjelaskan tujuan serta latar belakang informasi. B, ajarkan terlebih dahulu kosakata yang dianggap penting dengan menggunakan alat bantu visual, gerakan, realita, boneka, dan sebagainya. Yang C, perdengarkanlah kaset atau nyanyian lagu sehingga bila menyimak menunjukkan kefahaman mereka dan mulai akrab dengan irama dan juga nada. Yang D, lakukan kegiatan listening lanjutan. Yang E, perhatikan pronunciation, misalnya mengidentifikasi pola intonasi, kata atau silabel yang diberi tekanan. Yang F, ajak siswa untuk menyimak, mengulangi, dan berlatih menyanyikan dan belajar lagu tersebut. Beri semangat agar mereka menggunakan gerakan tubuh, ekspresi, muka, dan sebagainya. G, beri catatan tertulis teks lagu. Guru bisa mengemasnya ke dalam aktivitas menarik dan berorientasi pembelajaran. H, ajak siswa untuk membandingkan dengan tipe yang sejenis di bahasa ibu mereka ataupun bahasa nasional. Dan yang terakhir, menampilkannya baik secara bersama, individu, kelompok, maupun berpasangan. Alasan mengapa kita harus menggunakan lagu untuk mengajar. Guru dan dosen bahasa Inggris dapat dan seharusnya menggunakan lagu sebagai bagian dari repertoire pengajaran kelas mereka. Lagu-lagu berisi bahasa otentik, mudah diperoleh, memberikan tata bahasa, kosakata, dan aspek budaya yang menyenangkan bagi siswa. Mereka dapat memberikan latihan berbicara, mendengar, dan bahasa yang berharga di dalam dan di luar kelas.
Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru dalam menyajikan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik dan juga menyenangkan bagi anak. Guru harus bisa menciptakan suasana belajar dari yang biasa atau keadaan kelas yang biasa saja menjadi suatu pengalaman penemuan yang luar biasa. Untuk membangun suasana yang bagus, seorang guru harus bisa membangun suasana kelas yang hidup dan juga rileks sehingga siswa bisa menerima materi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.